Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali kegiatan hari ini, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, akan Ibu lanjutkan materi tentang bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Sebelum kita lanjut, Ibu ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton dan terima kasih pula untuk yang sudah subscribe channel ini. Mudah-mudahan kita selalu diberi kemudahan dan kesehatan oleh Allah dalam menjalankan aktivitas kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anak, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari demos dan kratos. Demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan. Jadi, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Seperti di negara Indonesia menerapkan sistem demokrasi, di mana ketika kegiatan pemilu untuk ditetapkannya presiden, maka yang paling berhak untuk memilih adalah rakyat. Begitu pula ketika pemilihan ketua kelas, maka yang paling berhak memilih adalah warga kelas, ketua RT, ketua RW, dan lain sebagainya. Di situ adalah contoh bahwa di Indonesia menerapkan sistem demokrasi. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakal kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Jadi Mbak Mas, ayat ini menjelaskan tentang meskipun dalam keadaan genting seperti terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dalam perang Uhud sehingga menyebabkan kaum muslimin menderita kekalahan, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap lemah lembut dan tidak marah terhadap para pelanggar. Bahkan Rasul memaafkan dan memohonkan ampun untuk mereka. Karena apa? Seandainya Rasul bersikap keras, tentu mereka akan menaruh benci kepada beliau. Beliau selalu membalas air tuba dibalas dengan air susu. Oleh karena itu, dalam pergaulan sehari-hari, Rasul selalu memberi maaf terhadap orang yang berbuat salah serta memohonkan ampun kepada Allah. Di samping itu, Rasul pun selalu bermusyawarah terhadap para sahabatnya terhadap hal-hal yang penting, terutama dalam masalah peperangan, strategi perang, dan lain sebagainya. Dan mereka tetap berjuang, bertekad, niat ingsun di jalan Allah Ta'ala. Lah keluaran inilah yang menarik simpati orang lain. Tidak hanya kawan, bahkan lawan pun menjadi tertarik
Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membalas air tuba atau kejahatan dengan kebaikan-kebaikan. Otomatis ketika orang jahat menyakiti kita, kemudian kita balas mereka dengan kebaikan, maka mereka pun akan berpikir dan kembali akan menyukai kita. Seperti kisah pengemis buta Yahudi yang setiap hari selalu mencaci Rasulullah, ingin membunuh Rasulullah karena sebelnya dengan Rasulullah. Akan tetapi orang tersebut bukannya dibalas oleh Rasul, akan tetapi malah diberikan sesuatu yang baik kepada Rasul dengan cara Rasul setiap hari memberi makan kepadanya, bahkan menyuapinya, sehingga ketika Rasul telah tiada, dia itu kaget. Di mana orang yang biasa memberiku nasi, memberi makanan? Ternyata orang tersebut adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah meninggal dunia ketika itu. Itulah Rasul, tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan, akan tetapi Rasul senantiasa membalas keburukan dengan kebaikan. Dalam ayat di atas tertera 3 sifat dan sikap yang secara berurutan diperintahkan untuk dilaksanakan sebelum bermusyawarah, yaitu lemah lembut, tidak kasar, dan tidak berhati keras. Ketika Anda sudah mempunyai sikap tersebut, insya Allah dimanapun dan kapanpun Anda hidup akan diterima oleh orang lain. Karena Anda tahu bahwasanya manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang butuh bantuan orang lain. Oleh karena itu kita harus senantiasa lemah lembut, tidak kasar, dan tidak berhati keras. Karena sifat tersebut adalah sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tipsnya apa sih? Tips musyawarah yang islami dan demokratis yang pertama adalah luruskan niat. Seperti dalam hadis, innamal a'malu binniyat. Segala amar perbuatan tergantung pada niatnya. Ketika Anda akan bermusyawarah dan itu akan pengen sukses, maka luruskan niat Anda. Jangan sampai ide-ide Anda menjadikan Anda riya ataupun sombong. Luruskan niat Anda. Semuanya untuk kemaslahatul ummah. Kemudian yang kedua, sampaikan pendapat dengan santun. Tidak usah dengan berapi-api, tidak usah dengan berteriak-teriak, tidak usah dengan semata-mata karena menyombongkan, tidak, tapi dengan santun. Kemudian yang ketiga adalah hargai pendapat orang lain. Mungkin sebenarnya pendapat dia itu kurang bagus, tapi harus Anda hargai. Karena tadi ya, kita sesama manusia harus toleransi. Kemudian yang keempat adalah hormati keputusan bersama atau kesepakatan. Jadi walaupun pendapat Anda tidak diterima, Anda harus menghormati karena itu sudah mufakat. Kemudian yang kelima, jalankan kesepakatan dengan tawakal. Kita tahu kita manusia hanya berencana, tapi kita harus tawakal, berserah diri kepada Allah. Kemudian yang keenam adalah berharaplah agar keputusan tersebut membawa berkah, ziyadatul khair, menambah kebaikan dan maslahat bagi umat. Kalau Anda sudah menuju ke situ membawa berkah dan maslahat bagi umat, insya Allah tidak ada sifat dengki, iri hati, pamer, sombong dan lain sebagainya. Mbak Mas, dalam kehidupan bermasyarakat, musyawarah menjadi sangat penting karena hal-hal berikut. Yang pertama, permasalahan yang sulit menjadi mudah setelah dipecahkan oleh orang banyak. Benar sekali, ketika kita banyak masalah, kemudian dibantu oleh orang lain, dipecahkan secara bersama-sama, apalagi masalah tersebut adalah masalah organisasi, maka permasalahan yang sulit apapun kalau dikerjakan orang banyak akan menjadi mudah. Itulah salah satu sikap musyawarah yang baik. Kemudian yang kedua, akan terjadinya kesepahaman dalam bertindak ya. Jangan sampai satu sama lain saling tidak paham, saling berselisih paham ya. Makanya ada musyawarah. Kemudian yang ketiga, menghindari prasangka yang negatif, terutama masalah yang ada hubungannya dengan orang banyak. Nah, apalagi masalah keuangan.
ya. Ini harus dimusyawarahkan dengan baik. Uang ini untuk ini dan lain sebagainya. Agar kita tidak ada prasangka yang negatif terhadap satu sama lain. Satu dituduh korupsi dan lain sebagainya. Tidak ada kalau semuanya ditransparankan, dimusyawarahkan. Kemudian yang keempat, melatih diri menerima saran dan kritik dari orang lain. Inilah gunanya musyawarah. Ketika kita mau bermusyawarah, kita harus siap dikasih saran, kita harus siap dikasih kritik. Karena manusia itu manusia yang punya salah dan masih banyak kesalahan, ya, mempunyai kekurangan. Jadi kita itu harus mau dikritik. Jangan sampai kita menganggap saya tidak salah, saya tidak ada boleh dikritik karena saya yang paling benar. Itulah orang-orang sombong. Allah sangat tidak suka terhadap orang-orang sombong. Kemudian yang kelima, berlatih menghargai pendapat orang lain. Walaupun mungkin pendapat mereka kurang baik, akan tetapi kita hargai. Kalau kita selalu bermusyawarah, maka kita akan menjadi orang yang mau menghargai pendapat orang lain, orang yang bijak, orang yang dewasa dalam melaksanakan apapun, tugas apapun, tugas sesulit apapun, masalah apapun bisa terselesaikan kalau kita mau dengan bermusyawarah dan mau menghargai pendapat orang lain. Itu saja Mbak Mas ya, penjelasan dari Bu Ratna. Bu Ratna mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Dan nanti ada oleh-oleh ya. Ini Ibu sudah siapkan 5 pertanyaan. Silahkan nanti kalian jawab. Dan jawabannya dikirim ke LMS atau PCC SMA Negeri 2 Purwokerto. Jangan lupa kita tutup dulu dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa juga untuk subscribe, comment, like, and share. Sekian dari Bu Ratna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.